Yang berikutnya sekarang saya akan tuntun doa. Nah, doanya doa waktu sore, doa biar diberikan ketetapan hati, dikasih ketenangan, dikasih juga biar kita itu tidak bingung, nggak males, dikasih juga biar terhindar dari orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Yang kapan hari saya sudah share. Sudah pada hafal apa belum? Belum ya. Ini kalau kasih doa susah ya. Aduh, angel ya. Nah, ikuti ya. Mudah-mudahan nanti hafal lama-lama. Sekarang doa waktu sore dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Doa biar dilapangkan, ditenangkan, dikasih semangat, tidak males, dijauhkan dari orang-orang yang mendolimi diri sendiri ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabadid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkanlah aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa bingung dan sedih, dari rasa lemah dan malas, dari rasa pengecut dan kikir. Dan lindungilah aku dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Amin. Nah, itu doanya. Doanya sebenarnya pendek. Yang kalau diamalin insya Allah, satu, kita itu bisa jauh dari yang kadang bingung, kadang resah, kadang gelisah. Nah, boleh dibaca tuh sering-sering. Kedua, saya banyak utang Pak doa ini. Nah, karena doa ini nancep banget tuh. Dulu pamannya Rasulullah juga bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya pengen tuh gimana caranya bayar utang gitu ya. Mu'adz bertanya sama Rasulullah, saya pengen bayar utang tapi bingung saya. Maka dikasih doa ini. Ketika diamalin doa ini, maka Allah kasih jalan keluar. Banyak yang kesulitan, ada bingung, ada resah ya. Saya juga susah nih ngeluarin duit untuk sedekah. Doa ini juga dijauhkan tuh dari rasa kikir, pelit gitu ya. Makanya kalau kita sedekah itu enteng gitu. Pegang duit itu hanya di tangan, tidak ada di hati. Kalau apa-apa harta di hati susah tuh, ya biasa. Maka kita diringankan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa amalin doa-doa. Kalau doa sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Ya Allah, aku berlindung kepadamu di waktu sore dan waktu subuh, waktu pagi. Ya. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu. Dari saya hidup ketika hidup dan saya mati. Mati itu ketika tidur. Jadi waktu kita melek sama waktu tertidur ya. Wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Jauhkanlah aku dari segala macam yang saya nggak tahu selama sore sampai besok pagi. Maka orang yang membaca doa ini kalau waktu sore insya Allah sampai pagi kita dilindungi sama Allah ya. Nah kalau waktu pagi dibalik tuh, waktu pagi subuh membacanya Allahumma bika asbahna dulu wa bika amsayna. Ya Allah aku berlindung waktu subuh dan waktu sore gitu ya. Nah karena kita di waktu pagi, cuman dibalik itu saja. Sama doa di ujungnya wa ilaikan nusur ya. Itu kalau waktu pagi. Sama kayak kita bangun tidur tuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, gitu ujungnya nusur ya. Nah ini di share lagi apa
Ini bolak-balik cuma di share tapi nggak hafal aku. Nanti dihafalin ya, mudah-mudahan hafal. Oke? Ya, nggak apa-apa. Memang kalau doa itu harus bolak-balik. Kalau jenengan misalnya nggak hafal, caranya gini Bu, Pak. Baca boleh ditulis, baca pakai HP juga boleh. Jadi kalau habis sholat dibaca tuh, maka setiap doa yang kita lantunkan makin lama makin dihafal, makin dibaca itu akan hafal dengan sendirinya. Ya, sama juga kayak yang kalau yang bapak itu tahlilan, ikut yasinan, ya. Baca yasin, surat yasin itu panjang, tapi karena bolak-balik pegangannya yasin, gitu ya. Tiap malam Jumat bacanya yasin, kira-kira hafal nggak? Hafal. Sama juga Al-Fatihah. Pertama kali kita ngafalin, susahnya bukan main ya. Tapi begitu sudah kita pakai, kita amalin, lama-lama hafal. Oke, itu bab yang terkait doa ya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu lagi saya share lagi ya. Pokoknya yang di grup itu saya sudah bintangi. Nanti saya tinggal kirim lagi ya. Sampai mungkin bolak-balik kirim, kan WA-nya juga bingung ini kenapa dikirim lagi gitu ya. Paling gitu doang ya. Nah, sekarang kita bahas babnya yang hari ini kita mau kaji adalah bab silaturahmi ya. Ini tema yang diminta kemarin yang punya hajat. Kalau bisa bahas bab silaturahmi. Kenapa silaturahmi itu menjadi penting? Karena Allah memberikan garis ya, garis bahwa manusia itu bersaudara ya. Di surat Al-Hujurat ayat 10 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin muslim itu sama, itu adalah bersaudara. Jadi di antara kita ini sebenarnya saudara tuh, ikatan persaudaraannya karena keislaman. Maka kalau ada saudara yang sakit, Rasulullah ngajarin, bantu saudaramu tuh. Nggak boleh kita itu nggak bantu. Maka yang namanya silaturahmi ini luar biasa persaudaraannya ya. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah kalau terjadi yang pertengkaran. Kalau seandainya ada pertengkaran gitu ya, disuruh mendamaikan di antara saudaramu. Wattaqullah la'allakum turhamun. Ya, maka bertakwalah pada Allah supaya kamu dapat rahmat. Jadi yang namanya silaturahim itu target utamanya, niatannya adalah untuk dapat rahmat. Nanti ujungnya dikasih rahmat tuh sama Allah. Orang yang mau bersilaturahmi, makanya sama Allah dikasih derajatnya lebih ya. Derajat kelebihannya apa? Makanya namanya silaturahmi ada dua kata di dalamnya. Ada silah sama rahmi, rahim ya. Silah itu apa? Silah itu terhubung, menyambung. Kalau bahasa jamaknya sholat. Makanya orang yang sholat itu lagi terhubung tuh sama Allah. Kalau kita lagi sholat, makanya kenapa kita sebagai makhluk abdi Allah, hamba Allah, itu lagi berkomunikasi sama Allah. Karena lagi silat. Silat itu namanya, silah itu terhubung. Sholat itu makanya terhubung antara makhluk sama sang pencipta. Nah, kalau silaturahmi, nah rahminya apa? Rahmi itu adalah rohim. Rohim itu kasih sayang. Tapi kasih sayangnya beda. Kalau di bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman itu apa? Rahman itu penyayang ya. Bahasanya apa ya? Kasih ya. Bahasanya kasih. Kalau Rahim itu sayang. Nah, bedanya di mana? Beda banget letaknya. Kalau yang namanya Rahman itu Allah kasih itu kasihnya itu kepada seluruh makhluk di bumi. Tidak peduli itu mau Islam, mau kafir, mau dia beriman, mau enggak, mau itu tumbuhan, mau hewan, semua dikasih. Makanya kenapa kok orang nggak beriman ya tetap hidup enak? Itu karena ada rahmannya Allah ya. Tapi Rahim, Rahim itu adalah
sayangnya Allah. Nah, makanya kalau bahasa yang Indonesia itu ada maha pengasih lagi maha penyayang. Penyayangnya Allah itu hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman. Nah beda tuh, kalau kita orang beriman maka dikasihnya sama Allah itu bukan lagi sekedar ngasih, tapi sayang jangan sampai kita masuk neraka. Oh, makanya orang-orang yang beriman dikasih jalan sama Allah, dikasih hidayah. Kita itu setiap hari Pak Bu, sebetulnya ada hidayah yang kita terima, cuman beda-beda kita memaknainya ya. Setiap saat ya. Kemarin saya ketemu sama kita jenguk karena ada teman yang sakit, punya anak sakit ya. Saya di rumah juga ada tamu. Terus saya sama istri bilang, waduh ini mau masuk di ICU nggak mungkin ini gitu ya. Akhirnya apa? Niatannya sudah ya wis lah, nanti kalau udah ketemu yang penting ketemu titip saja gitu. Tapi ternyata tidak. Kenapa langkah ini tiba-tiba itu jalan terus gitu ya? Karena ternyata di ujung tuh di rumah sakit Sanglah itu jauh banget, yang paling ujung barat. Terus jalannya ditutup. Allah itu seperti kayak gerakan kita. Nggak, kamu harus jalan nih. Saya juga sama istri juga sama ya pikirannya. Ini kenapa harusnya udah pulang, kenapa tetap harus kesini gitu. Ternyata di situ lagi ditunggu gitu. Nah yang orang tuanya, aduh Pak Ustadz saya nunggu banget nih ya sudah. Begitu saya masuk di ICU, itu nggak boleh sebenarnya orang itu nyelonong aja gitu ya, mendekati yang sakit. Saya itu Allah itu kasih jalan, nggak tahu kenapa. Pokoknya perawat tuh diem saja. Terus saya pegang, habis itu saya doa sebentar, habis selesai doa, baru saya keluar. Saya gantian, terus istri saya suruh masuk. Dari gantian karena harus satu-satu. Begitu istri mau masuk katanya dikasih batas, Bu nggak boleh mendekat gitu, langsung keluar lagi gitu ya. Loh, kenapa begitu? Oh itu Allah itu luar biasa. Allah itu kasih jalan. Makanya setiap saat ada kejadian Allah yang menentukan. Sama jenengan datang ke sini dikasih sehat, itu dibaliknya pasti ada suatu rahasia. Allah semua yang akan menentukan. Kalau bisa hadir ke tempat pengajian, maka hidayahnya luar biasa. Nah, bagi kita orang yang mau bersilaturahmi, maka di dunia dikasih derajat sama Allah, di akhirat juga dikasih derajat sama Allah. Derajatnya apa? Satu ya, kalau orang yang mau menyambung tali silaturahmi, keutamaannya akan diberikan yang namanya banyak harta dan panjang umur. Rasulullah bersabda begini, ta'lamu min ansabikum ma tasilu nabihi arhamakum fa inna silatan rahim mahabbatun fil ahli masratun fil mali mansaatun fil athar. Belajarlah dari nasab kalian yang dapat membantu untuk silaturahmi. Tujuannya maksudnya gini, kita disuruh belajar mengenai keturunan kita ya. Silsilahnya ini kemana biar nanti itu kamu harus ketemu tuh ke sana, urutan dari trah darah. Tapi kalau nggak terah darah termasuk boleh, namanya saudara seiman. Makanya kalau kita mau menggunakan pola ini, mau melaksanakan hadis ini, Rasulullah kasih apa? Maka akan dapat membawa kecintaan dalam keluarga. Itu satu. Kita satu sama lain ketemu, maka kita akan dekat sama orang itu. Yang kedua adalah memperbanyak harta. Ya. Kalau kita datang silaturahmi ke tempat orang, kira-kira harta kita tambah apa enggak? Menurut jenengan kira-kira tambah apa enggak? Tambah ya. Tambahnya kira-kira apa? Misal ya. Yang paling gampang itu. Oh, diundang pengajian misalnya kayak gini nih. Ya. Snack itu dapat ya. Sudah pasti itu ya. Itu namanya harta. Dan harta ini bukan harta yang kelihatan. Harta rezeki yang di luar yang nggak kelihatan itu adalah doa. Itu yang jauh lebih bagus ya. Maka yang kedua tentang harta, kecintaan tadi. Yang kedua bertambahnya harta. Yang ketiga adalah memperpanjang umur. Oh. Kenapa kok memperpanjang umur? Orang yang sering ketemu si A, si B ya,
Kalau kita selalu ditaklim seperti ini, misalnya kita ketemu, oh iya ya itu ibu itu, oh iya mbak ini, bapak ini, ibu ini. Kita itu sering ketemu, pertanyaannya, kita merasakan sesungguhnya di antara kita itu saling mendoakan apa enggak Bu Pak? Saling doain ya? Saling doain. Yang kedua, jenengan salaman saja itu gugur hari itu juga dosa yang di antara kita. Maka Rasulullah ngajarin kalau kamu silaturahmi itu yang paling bagus ketemu gitu. Bukan silaturahmi yang pakai teknologi gitu. Kalau sekarang zamannya saking teknologi, apalagi kalau udah halal bihalal ya. 00 ya, yang penting 00 gitu ya. Dan itu WA aja udah jawabannya WA gitu ya. Yang paling utama adalah jabat tangan tuh derajatnya gugurlah di antara keduanya. Maka yang paling bagus kalau kita bisa ada waktu, perbanyaklah silaturahmi ya. Yang ketiga, silaturahmi itu dapat apa? Secara duniawi kita stres hilang. Coba jangan cek. Kalau kita sering-sering ketemu sama teman, kira-kira stres hilang dong betul? Kenapa kok hilang? Ya ngobrol, kita ngobrol cerita sana cerita sini itu happy itu, langsung tuh hormon adrenalinnya segala macam, dopamin segala macam itu berubah. Yang tadinya kita stres itu jadi hilang. Maka kalau ada orang yang di rumah diam, nggak ada ketemu orang, itu mumet tuh biasanya, apalagi mak-mak, karena mak-mak itu beda dengan yang laki-laki. Kalau secara konstruksi ilmu otak gitu ya, Allah itu kasih rezeki. Otaknya wanita itu ada 2 otak yang memproduksi kata-kata lebih banyak dibanding laki-laki. Kalau yang wanita itu otak kiri dan otak kanan produksi kata-katanya sehari 20.000 kata sehari. Ya. Tuh, kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak ini cuman otak kiri saja. Jadi cuma sebelah. Ya. Sehari hanya 7.000 kata. Makanya wajar kalau bapak-bapak itu banyak diemnya ya. Yang ibu-ibu banyak ngomongin ya. Oh, wajar tuh. Beda, konstruksinya lain tuh. Laki dan perempuan konstruksi mata itu juga beda. Mata itu fokus kalau laki-laki ya, mengerucut. Tapi kalau wanita itu melebar. Makanya beda tuh. Kalau misalnya bapak-bapak yang nyopir ya, yang nyopir nih, itu ibunya itu ribut saja, awas karena matanya ngelebar ya, itu beda. Kalau laki-laki itu udah tertuju lurus saja, jadi kiri kanan nggak dilihat, makanya kadang nabrak geser gitu ya. Kalau saya itu parkir tuh nyemplung got gitu ya kayak gitu. Tapi kalau ibu-ibu enggak, ibu-ibu bisa ngeliat tuh kiri kanan ada siapa ya. Makanya kalau yang bapak-bapak nyopir biasanya ibu-ibunya yang ribut aja, awas gitu ya. Padahal bapaknya udah lempeng aja gitu ya. Nah bapak-bapak bisa lihat itu jauh, itu udah kelihatan, oh udah deket itu. Tapi ibu-ibu nggak bisa lihat, kabur dia karena dia jangkauannya pendek. Nah itu konstruksinya. Makanya karena polanya seperti itu, berbedalah dia ya. Kalau ibu-ibu biasanya banyak cerita, banyak ngomong. Kalau nggak ngomong, oh repot itu. Makanya harus dengerin ya. Bapak ya tugasnya dengerin ya. Makanya kalau bangun tidur, kenapa yang ceramah ibunya lebih banyak ya kan? Kalau bapaknya sedikit. Kalau walaupun ya misalnya ada ustadz, ada trainer, instruktur kayak saya nih yang ngajar seharian. Itu kalau ngajar seharian 7.000 katanya udah habis tuh. Sampai di rumah yang lentrok aja udah diem ya. Karena udah habis. Nah beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu walaupun dia guru, seharian ngajar, sampai di rumah lebih lagi gitu ya. Nah makanya wajar kalau konstruksinya begitu. Nah makanya salah satu, kalau kitanya yang ibu-ibu sering kita silaturahim, salah satu itu bisa mengeluarkan hormon yang membuat kita itu stresnya hilang ya. Selain rezeki tadi gitu ya. Nah, yang berikutnya selain yang namanya imun ya. Imun itu apa Pak? Imun tubuh itu juga akan berkurang. Kalau kita diem sakit gitu ya, diem
terus di rumah nggak bercerita sama orang, maka akan berubahlah dia. Makanya kenapa banyak waktu COVID gitu ya, orang yang kena COVID itu meninggalnya bukan karena COVID-nya sebenarnya, tapi karena imun tubuhnya. Imun tubuhnya kenapa? Karena dipikirin terus penyakitnya. Maka kalau orang punya penyakit, Pak, sekarang rubah polanya. Nggak usah dipikirin penyakitnya. Nah, yang penting pokoknya jalan saja, dinikmati aja. Hidup pokoknya makan gitu ya. Terus kalau perlu healing, karena itu perlu. Healing itu namanya kita silaturahmi ya. Kemudian yang bisa membuat salah satu kita punya masalah itu termasuk kalau silaturahmi ya. Kadang-kala kita ada masalah banyak di rumah, tapi kita nggak bisa selesaikan sendiri. Kira-kira bener apa nggak? Kita hanya butuh teman didengerin. Dan kita yang menjadi orang, ketika kita ada orang silaturahmi cukup dengerin. Karena sesungguhnya mendengarkan itu sudah amalan yang luar biasa. Makanya kalau psikolog-psikolog itu kerjanya cuman dengerin, ya, nggak ada dia kasih solusi. Gimana Bu? Nangis. Oh ya, coba ada masalah apa? Habis sudah 2 jam dengerin, habis itu sudah enak Bu, sudah silakan bayar ke admin. Cuman dia apakah ngasih solusi? Tidak, karena sesungguhnya yang menyelesaikan masalah adalah diri sendiri. Dan itulah yang namanya silaturahmi. Maka penting, Rasulullah itu ngajarin luar biasa. Kesehatan mental bisa dapat, rezeki bisa dapat, kita juga dipanjangin umurnya. Kenapa dipanjangin umurnya? Kita ketemu si A, ketemu si B, kira-kira didoain apa enggak? Doa itu. Makanya kalau kita ketemu, saya di pengajian yang sepuh-sepuh gitu ya, yang di pengajian persaudaraan haji itu sepuh-sepuh semua. Kalau ada yang begitu ketemu besoknya terus ada kabar meninggal, kita itu ngerasa, Masya Allah, Bapak itu baru kemarin. Ya Allah, kita doain yuk sama-sama, mudah-mudahan panjang, betul ya? Ya, kita dulu punya taklim Bu sama Mbak Kiki, masih ingat? Iya. Ya, kita masih ingat. Saya kalau misalnya ingat itu begitu lihat foto, ingat terus kita doain, itu namanya memperpanjang umur, ya. Kalau kita sudah nggak ada ini, walaupun nggak ketemu, tapi kita ketemu sekilas saja, oh iya ya, dulu masih ada mbak ini, kita akhirnya ingat, didoakan, maka Allah panjangkan itu umurnya. Nah, memanjangkan umur itu berarti namanya masih disebut karena kebaikan, karena pernah kita bersilaturahmi. Maka penting buat kita, Bu, Pak, kalau kita ini ada waktu, usahakanlah datang kalau ada undangan, ya. Undangan itu sebenarnya adalah petunjuk bahwa kita ini dikasih tuh sama Allah hidayah. Kamu harus kesini ya, gitu. Entah kenapa, nanti itu ada jawabannya tuh. Hikmahnya ada sendiri, boleh jenengan cek nanti ya. Dan setiap perjalanan kita, langkah kita akan selalu dicatat menjadi amal kebaikan. Bismillah, saya pokoknya besok mau datang kajian. Ada di mana? Oh, di An-Nur. Ada di mana? Oh, di Baitul Makmur. Oh, ada di mana? Oh, di Al-Falah. Oh, ada di mana musola? Saya tahu di ustadz ini. Saya nggak kenal, pokoknya saya datang. Itu nanti Allah, begitu kita datang, Bu, Pak, boleh cek nanti ada kenal, ada sebelahnya kenal, ada yang nggak kenal pun nanti menjadi dekat, ya. Itulah yang namanya rezeki. Nah, sekarang apa bedanya kalau orang yang memutus tali silaturahmi? Nah, sekarang orang yang memutus tali silaturahmi, maka Allah kasih hukumannya juga berat, Bu, Pak. Makanya kita itu kalau misalnya sampai putus tali silaturahmi itu sedih luar biasa. Kenapa kok sedih? Allah juga tutup tuh keberkahannya, rahmatnya ditutup untuk kita semua, ya. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan begini, ma min dzambin ajdaru ayyu ajilallahu li sahibi al-uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah.
minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelaku di dunia, bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat, daripada bagyu. Bagyu itu kezaliman, berbuat buruk kepada orang lain, dan memutus tali silaturahmi. Jadi kalau orang yang putus tali silaturahmi, misal putus tali silaturahmi itu bagaimana? Wes aku nggak gelem wes sama orang ini gitu ya. Saya nggak mau lagi udah urusan sama orang ini. Nah, kalau sampai ada kata begitu, istighfar, segera istighfar. Yang kedua, kenapa? Karena Allah itu langsung putuskan rahmatnya. Suatu saat ini ada kisah zamannya Rasulullah. Aisyah ini diisukan berselingkuh gitu ya, Siti Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar ini biasa ngasih sedekah sama salah satu kerabatnya, namanya Mishah At-Thalathah gitu ya. Nah, Mishah ini selalu setiap bulan itu dikasih tuh sedekahnya sama Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar ini orang kaya dan Mishah ini kebetulan salah satu kerabat yang kekurangan, dikasih sedekah. Suatu saat ketika isu terjadi, isu bahwa dibilang Aisyah ini berselingkuh segala macam, si Mishah ini nggak percaya, tetapi ya dia nggak ikut nyebarin, cuman dia itu nggak mau memblok. Istilahnya memblok itu apa? Menolak, ya, menolak membenarkan atau istilahnya apa ya? Itu salah. Nah, ini itu salah gitu ya. Dia nggak melakukan itu, jadi dia diam saja. Isu itu berkembang, dia juga ikut, pokoknya membenarkan, nggak membenarkan itu diam, tapi tidak juga menutup, gitu ya. Maka Umar bin Khattab ya, Abu Bakar As-Siddiq ini marah besar, luar biasa marah. Maka saat itu dia langsung bilang, kalau gitu sejak sekarang saya nggak akan kasih sedekah untuk kamu, katanya. Marah besar. Maka Allah menegur dengan turunnya satu ayat yang menyampaikan di surat Muhammad ayat 22 sama 23. Janganlah engkau segera memutus, gitu ya. Maka Allah itu yang jauh lebih maha pengampun. Kenapa kamu nggak mengampuni? Itu teguran halusnya. Maka saat itu langsung Abu Bakar As-Siddiq ini dengan teguran yang halus dari Quran, setelah turun ayat itu yang disampaikan sama Rasulullah, beliaunya langsung istighfar. Dan sejak itu dia tidak melakukan lagi itu yang namanya istilahnya sumpah tadi ya. Tetap dia jalankan sedekah sama miskahnya, sama saudaranya yang fakir miskin. Maka di saat itulah rahmat Allah turun kepada Abu Bakar As-Siddiq dan sekeluarga. Akhirnya isu itu hilang dengan sendirinya, ya, tidak terjadi. Itu nomor satu, bahwa yang namanya kalau kita putus tali silaturahmi, ternyata Allah kasih hukuman yang segera. Jadi kalau bisa kita jangan sampai putus tali silaturahmi. Nanti misal jenengan kalau dikasih undangan suatu saat di grup apapun nih ya, di grup kajian apapun yang Bapak Ibu ikuti, ketuanya udah nge-share, kalau nggak bisa hadir gimana? Ya udah sampein aja, mohon maaf nggak bisa hadir, selesai. Karena itu adalah pertegas posisi kita memang lagi nggak bisa hadir. Jangan sampai ditunggu-tunggu, ya. Iya jadi wong iso apa enggak gitu ya. Ini kalau nggak bisa enaknya gimana gitu ya. Nah yang kedua, kalau ada undangan apapun juga, bukan hanya taklim, diundang teman, ada acara, itu sama tuh. Kalau bisa hadir, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Lebih bagus menyampaikan. Tapi kalau bisa hadir, itu maka rahmat Allah akan dikasih untuk kita. Makanya orang-orang yang sering silaturahmi biasanya wajahnya lebih ceria. Kira-kira bener apa enggak? Iya tuh, boleh dicek
seneng toh isine, karena kemana-mana cuma ngobrol, hai ya, ngobrol makan gitu ya. Nah, dan itu seger itu, makanya ya, jadi nggak usah pakai skincare segala macam, nggak usah. Yang paling murah itu ketemu teman, silaturahmi, keliling-keliling. Seminggu itu perlu, ya. Kalau misalnya kita nggak sempat keliling ke rumah, maka datanglah ke majelis taklim seperti ini, ya. Jadi kalau di majelis taklim, insya Allah kita langsung ketemu tatap muka bareng-bareng, ya. Yang kedua, orang yang memutus tali silaturahmi, maka amalannya ditolak sama Allah. Nah ini yang harus hati-hati, ya. Makanya kadang khawatir kalau kita itu sampai terputus, tadinya hubungan baik putus. Nah itu nanti tertolak tuh amalannya, ya. Rasulullah menyampaikan begini, bersabda, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna a'malu bani Adam ta'ridu kulli khamsi lailatal jama'ati fala yuqbala amalin qati'a rahim. Sesungguhnya amal ibadah manusia itu diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat, ya. Jadi kalau amalan kita seminggu, Bu, Pak, itu kalau Kamis malam Jumat itu diperlihatkan tuh catatan amalnya, ya. Maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutus hubungan silaturahmi. Jadi seminggu kalau kita itu beramal, kalau ada kita mutus hubungan sama saudara, mutus hubungan sama teman, itu amal kita seminggu itu tertolak semua. Kira-kira rugi apa enggak? Rugi ya. Pak, saudara saya ini kan enggak beragama Islam, enggak peduli mau agama Islam, mau enggak beragama Islam, lebih-lebih yang beragama Islam itu wajib harusnya. Nah, kalau yang agama lain gimana, sama tuh, karena itu hukumnya adalah kekerabatan, ya. Jadi kalau hukum kekerabatan, kalau dalam nasab gitu ya saudara, maka ini yang harus kita perbaiki, ya. Nah ada satu kisah, nih kisah ini mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita, biar kita nggak salah. Suatu ketika ada orang kaya berangkat haji. Ketika berangkat haji sampai di Mekah, punya temennya ini orang ahli ibadah, orang yang amanah luar biasa. Dia membawa uang 10.000 dirham. Karena saking banyaknya uangnya, dia tinggal dulu berangkat haji, menunaikan ibadah ritual haji, biar gak hilang. Duit ini dititipin sama temennya, ya, 10.000 dirham. Temennya yang dititipin ini orang yang ahli ibadah, amalnya baik, orang soleh, orang yang amanah banget, ya. Selesai berangkatlah ritual haji, maka yang berangkat haji ini balik mau ngambil uang tadi yang dititipin temennya. Qadarullah, orang yang dititipin ini meninggal dunia. Terus ditanyalah sama anak-anaknya, Bapak di mana naruh uang saya? Waduh, saya nggak tahu. Itu yang tahu bapak saya. Kebetulan bapak sudah meninggal gitu. Akhirnya bingunglah dia. Waduh, duit saya 10.000 dirham, kemana terus nyarinya gitu ya. Maka bapak ini yang berangkat haji akhirnya datanglah ke orang soleh di Makkah. Sama orang soleh dikasih tahu, datanglah kamu ke sumur Zam-Zam. Kalau kamu sampai sana, panggillah nama temanmu ini. Kalau dia orang soleh, dia ahli surga, pasti dia akan menjawab seruan kamu, panggilan kamu di sumur Zam-Zam. Nah akhirnya bener, datanglah dia malam hari, kemudian panggil tuh si Fulan, wahai Fulan gitu. Nggak kedengeran, suaranya nggak ada. Karena nggak ada, besok paginya baliklah kepada orang soleh ini. Wahai Syekh, saya sudah lakukan tadi malam, tapi kenapa kok teman lain nggak menjawab gitu ya? Oh kalau begitu, kamu ada satu sumur lagi, yang itu adalah bibir sumurnya di neraka. Di mana itu? Sumur di Yaman, namanya Barhut. Datanglah ke sana, panggillah. Kalau dia memang ahli neraka, nanti akan dijawab tuh gitu. Nah, benerlah dia datang ke Yaman, ada sumur Barhut.
sampai di Yaman, di sumur itu malam hari sama. Setelah sholat kemudian dipanggillah, wahai fulan, ternyata menjawab orang ini, oh kamu, saya ada di sini, ada apa? Terus dia tanya, di mana kamu taruh uangku? Kenapa kamu tidak titipkan ke anakmu? Dia jawab, wahai fulan, sungguh saya takut kalau uang 10.000 dirham yang kau titipkan itu kalau saya titip ke anakku, nanti anakku nggak amanah seperti aku. Maka pulanglah ke rumahku, kemudian kamu gali itu di belakang rumah ada satu tempat paling pojok, uangmu saya taruh di sana, saya tanam katanya ya, di kotak. Nah terus dia tanya, wahai fulan, kenapa kamu di sumur sini? Terus dia jawab, tahuilah kalau saya ini ada satu saudara yang saya putus tali persaudaraan saya. Dia orangnya miskin, pernah saya usir adik saya ini karena miskin dan suka nyusahin saya. Maka saya nggak mau lagi berurusan sama dia. Maka saya akhirnya dikasih siksaan sama Allah di tempat ini. Maka tolonglah saya, wahai fulan, datanglah ke saudara saya itu, sampaikanlah permohonan maaf, gitu ya. Nah akhirnya benar tuh, setelah orang yang berhaji tadi balik lagi ke rumahnya yang di Mekah, digalilah itu uangnya yang 10.000 dirham. Ternyata benar 10.000 dirhamnya utuh. Setelah itu menyampaikan sama anak-anaknya, tolong saya anterin kepada bibi kamu, karena bapak lagi pesen sama saya untuk menyampaikan amanah agar bibimu memberikan maaf. Kemudian ditemuilah, disampaikanlah kabar. Kemudian si yang diusir tadi, yang diputus persaudaraannya ini akhirnya dia memaafkan. Setelah memaafkan, maka keluarga itu pada bermimpi bahwa bapaknya ini sudah berada di surga, diampuni sama Allah. Tuh ya. Jadi ini kisah oleh Imam An-Nawawi Ad-Dahabi ya. Jadi dikisahkan dalam satu kitab Al-Kabair. Kalau kisah ini mudah-mudahan kita menjadi pelajaran buat kita. Salah satunya jangan putus tali silaturahmi. Makanya kalau kita ngaji dikit-dikit, kita amalin, insya Allah kita lebih tenang ya. Hidup kita jauh lebih mudah dan amalan kita tidak tertolak. Nggih. Nah, ada pertanyaan apa enggak? Wis jame, wis setengah 6. Oh, enak kan? Nggih, monggo. Banyak tentang memutus silaturahmi, Pak. Kalau ada teman yang sering bohongi gitu, Pak ya, misalnya pinjam atau apa akhirnya nggak kembali, sebenarnya kita biarkan saja lah. Ngapainlah saya urusan sama dia lagi gitu, gimana Pak Ji? Nah, kalau misalnya nih orangnya dolim sama kita, ya. Orang yang dolim sama kita, maka kita itu bahasanya gini, kalau kita tidak mau berurusan, silaturahmi itu istilahnya gini ya, bahasanya adalah saya hanya nyambangi, saya temui, saya bantu lagi, itu silaturahmi. Tapi kalau saya nggak mau bantu lagi, boleh nggak? Boleh ya. Kenapa? Karena orang itu dolim sama kita ya. Lantas bagaimana hukumnya ketika orang itu dolim sama kita, biar kita itu dilepaskan dari yang namanya ketolak tadi? Maka Rasulullah ngajarin malam hari salah satunya sebelum tidur bacalah doa yang namanya membuka dulu maaf, pintu maaf kepada muslimin muslimat ya. Bacaannya gimana? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya. Itu doanya tuh. Jadi sebelum tidur caranya gimana? Ya Allah, ampunilah saudaraku yang mukmin dan mukminat, mukmin laki, mukmin perempuan, muslim laki, muslim perempuan, baik selama hidup maupun setelah nanti meninggal. Tuh. Maka orang yang membaca doa ini salah satunya kita dilepaskan dari yang namanya kesalahan atas ketutupnya aib kita.
ya, kekurangan kita kepada orang lain, orang tertentu, ya. Jadi kalau orangnya dolim sama kita, sudah kita ikhlasin saja. Tapi kita nggak mau berurusan, ya wis gitu ya. Tapi istilahnya apa? Sekedarnya kalau mau bersosialisasi, berteman sewajarnya, nggak mau lagi untuk membantu. Boleh nggak? Boleh ya. Karena pernah yang tadi utang nggak dibayar gitu ya. Nek ditagih dia lebih galak sama kita gitu ya. Ada yang begitu ya? Ada ubahnya ya. Kayaknya ini semua punya piutang berarti ya. Nah, Rasulullah ngajarin begini. Kalau ada kita punya duit, dipinjemi sama orang, ya, dipinjemi sama orang. Terus setiap kali ditagih dia nggak mau balik-balikin. Apa yang harus dilakukan? Rasulullah ngajarin doain saja. Nah, didoain. Doainnya tetap yang baik. Ya Allah, kasih dia rezeki dan berikanlah kebuka hatinya suatu saat bisa mengembalikan. Udah. Kalau misalnya makanya orang itu ada yang karena kekuatan doa, ada orang itu baru ingat itu setelah puluhan tahun. Betul. Ada, ya. Ada orang yang begitu mau meninggal, dia ingat tuh, ya. Terus wasiat sama anaknya, tolong balikin ya sama temenku namanya ini. Saya ini punya hutang dulu belum saya bayar. Biasanya begitu tuh. Kalau kita punya hutang, punya piutang sama orang, kok kita bisa mengikhlaskan, maka Allah kasih pahala yang double di akhirat. Ya. Kenapa? Karena kita nggak gerutu, kita niatannya baik, kita membantu orang. Orang yang mau membantu dengan harta itu sama dengan sedekah. Makanya nanti derajatnya lebih double itu di akhirat. Ya. Tapi kalau saya butuh di dunia, selama kita butuh di dunia, doakanlah. Nah itu yang terbaik. Ya. Doain tambah rezeki, doain sehat, biar dapat rezeki dan bisa terbuka untuk bayar utangnya, gitu ya. Gitu Mas. Kalau yang utang non-muslim apa nyambung Mas? Nah, kalau yang utang non-muslim gimana? Berikanlah doa tetap biar dapat hidayah itu. Ya. Kalau doa untuk dapat hidayah, insya Allah itu nyambung. Karena doanya, jadi kalau doa yang selain ke hidayah itu belum tentu nyambung. Ya. Para alim ulama menyampaikan, kita kalau doa sama yang non muslim bagaimana? Kita doa ya Allah ampuni dia, belum tentu akan nyambung. Tapi kalau doa ya Allah kasih hidayah kepada saudaraku, kasih hidayah kepada orang tuaku, kasih hidayah kepada saudara-saudara yang lain, itu insya Allah akan kebuka. Karena Allah itu bisa merubah takdir seseorang hanya karena dengan doa, kekuatan doa. Oke? Nah, ada lagi? Oke. Monggo, ibu-ibu ada pertanyaan lagi nggak? Ada Mak. Oke, monggo. Gak kelihatan nih. Silakan. Masalah undangan tadi, gimana kalau undangan itu 2 atau 3 bersamaan, waktunya mana yang kita dahulukan? Oh ya. Misalnya kita diundang sekarang ini kan banyak banget ya. Ada taklim barengan terus gitu ya. Bareng sini, bareng sana. Apa yang harus kita lakukan? Satu, kalau kita tidak memungkinkan waktu, maka kita boleh mengutamakan salah satu yang kita bisa, ya. Kok tiga-tiganya nggak bisa? Sampaikanlah permohonan maaf sebagai bentuk konfirmasi. Nah, istilahnya mohon maaf Bu, saya kok kebetulan nggak bisa hadir. Yang sini, mohon maaf saya juga nggak bisa hadir. Yang sini, mohon maaf nggak bisa hadir. Harus disampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya mau hadir, saya pilih, boleh nggak? Boleh. Pilihan itu kembali kepada kita, Bu. Dan itu tidak ada yang namanya kalau semua sama-sama baik gitu ya. Tidak ada yang mana yang harus diprioritaskan, ya. Jadi kembali kepada kita. Kalau semua baik. Tapi kalau undangannya ada beda. Beda ini beda kebutuhan. Misal satunya seminar kesehatan, satunya seminar agama, satunya taklim, satunya lagi undangan nikahan, satunya undangan lagi ya. Nah itu bisa dipilih tuh karena beda-beda peruntukan, betul ya. Jadi mana yang kita pengenkan,
Pak, saya susah nih mutusin ya istikharah gitu ya. Itu paling gampang. Oh, saya pengennya ke seminar nih ya. Tapi itu nek undangan makan-makan itu enak kayaknya ya. Ya sudah, pilih makan-makan gitu ya. Tapi makan-makan nanti ilmunya nggak dapat, ya sudah ke seminar gitu ya. Makanya ada orang itu akhirnya apa? Karena ada dua keinginan, itu seringnya belok tuh, setengah di sini, setengah di sana. Nah itu dibolehkan Bu, nggak apa-apa ya. Yang penting kita punya waktunya, terus jaraknya gitu ya. Karena kalau kita itu membagi badan kan nggak mungkin ya. Nah itu caranya. Monggo, ada lagi yang lain? Pas? Oh, pas kayaknya, wis aman wis ya. Nah kalau udah aman, doanya cuma satu. Kalau kita, Bu, Pak, ketika kita ketemu sama teman, doakanlah barokallah, berkahilah saudaraku, barokallahu laka. Misalnya kalau salaman tuh ya, barokallahu laka, ya, berkahilah saudaraku. Nah, boleh nggak Pak doain Allahumma fir laka? Boleh. Ya Allah ampunilah temanku ini, boleh ya. Jadi kalau kita ketemu tuh, setiap ketemu barakallah, barakallah, itu luar biasa tuh. Doa yang seperti itu akan dipanjangkan umurnya sama Allah dan keberkahannya akan balik sama kita. Makanya Rasulullah itu ngajarin, perbanyaklah doa karena sesungguhnya doa itu adalah permohonan yang terbaik kepada Allah. Dan itu semua permohonan itu akan balik sama kita. Makanya in ahsantum li anfusikum. Apa saja yang kamu kerjakan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Kalau di bumi ini Bu, Pak, ada namanya gravitasi. Kalau ini saya lempar, itu kira-kira jatuhnya ke bawah apa enggak? Jatuh ke bawah ya. Balik itu. Kalau kita ngomong ada gunung sama gunung, itu menggema. Gema itu balik. Hai 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 gitu ya. Itu akan balik tuh, mantul lagi gitu. Jadi apa yang kita keluarkan selama kita di dunia, maka itu akan kembali pada kita. Makanya ada orang yang bereksperimen begini, ya. Jenengan boleh cek nanti kalau di rumah, boleh dites. Ada orang Jepang itu melakukan testing kepada air putih, ya. Ada satu air ditaruh di gelas, satu airnya sama, ada 2 gelas. Satu gelas setiap pagi itu diceramain yang jelek-jelek, ya, diomongin, kamu ini busuk, kamu ini goblok, kamu ini nggak baik gitu ya. Pokoknya diceramain yang jelek terus. Satunya lagi dibacain doa. Ya Allah, kamu ini mudah-mudahan air ini berkah, kamu jernih, bacain Fatihah, didoain. Setiap pagi doanya baik. Kamu ini jernih, kamu ini menyehatkan. Ini yang didoain selama seminggu jernih luar biasa. Tapi yang dikasih sumpah serapah, diceramah yang jelek-jelek, itu baru 3 hari saja, itu warnanya berubah, jadi keruh dan baunya berbeda. Berarti apa? Apa yang dikeluarkan sesungguhnya itu berdampak luar biasa, ya. Makanya kita dilarang tuh kalau ngomong yang jelek gitu ya. Kalau kita ini lagi gelisah gimana? Doa saja. Karena Allah nanti akan balik itu doanya untuk kita. Kita doain pada orang lain, maka itu doa juga akan balik sama kita. Ya. Sama Bu, ibu-ibu doain suami. Nanti suami juga pasti akan doain kita, otomatis itu. Ya. Kita doain ke anak, anak itu juga pasti akan doain kita. Kemarin. Oh iya ya. Jadi nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Contoh, jenengan sama istri, sama anak, sama suami, sama orang tua, semakin kita sering doa, maka anak itu juga akan tahu, oh bapakku lagi doain, walaupun nggak pernah dengar tuh doanya. Kira-kira kalau kita doa itu didengar apa enggak? Enggak ya. Tapi kenapa kok kita itu kayak punya kekuatan luar biasa? Karena itulah kekuatan doa yang dilakukan bersama-sama. Makanya kalau selesai sholat, minimal kita harus doain itu pasangan, doain itu anak, doain itu orang tua, doain saudara-saudara yang jauh.
Kalau mau tidur, ritualnya yang dulu pernah saya sampaikan apa aja? Ritual doanya. Satu, doa apa? Ada orang yang ahli surga. Nah, dulu pernah saya ceritain tuh. Ya. Rasulullah pernah duduk-duduk di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah menyampaikan begini. Ada bakal sebentar lagi ada ahli surga katanya, ya. Terus tiba-tiba datang laki-laki. Oh, ini orangnya. Cuman selesai sholat dia pulang lagi. Habis itu besoknya lagi Rasulullah menyampaikan sebentar lagi akan ada datang ahli surga katanya. Terus datang, orang itu lagi gitu ya. Sampai 3 hari berturut-turut. Makanya Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah anaknya Umar bin Khattab ini buntuti dia. Dia penasaran, apa sih rahasianya kenapa sampai Rasulullah menyatakan ahli surga. Ngineplah dia di rumahnya ini. Setelah nginep 3 hari, diamati apa sih sebenarnya amalannya gitu ya. Tapi ternyata nggak ada. Tidak ada amalan yang terbaik. Kemudian dia bertanyalah Abdullah bin Umar ini, wahai fulan, sungguh saya minta izin tinggal di rumahmu 3 hari. Saya ini sebenarnya nggak ada masalah di rumah, tapi saya hanya pengen tahu amalan apa yang kau lakukan sehingga Rasulullah kemarin itu 3 hari berturut-turut menyatakan engkau ahli surga katanya. Maka orang ini bilang, wahai Abdullah, engkau lihat sendiri. Apa yang kau lihat malam hari saya nggak lakukan itu yang namanya sholat malam juga enggak, sholat juga biasa, amalan lain biasa. Saya ngaji ya sekedarnya gitu ya katanya. Nggak punya amalan lain. Terus apa yang membuatmu berbeda katanya? Kok sampai Rasulullah menyatakan bahwa engkau ini ahli surga? Terus dia bilang, ada satu amalan yang setiap malam sebelum tidur saya lakukan. Apa itu? Setiap saya mau tidur, saya berdoa duluan. Doanya adalah, ya Allah, saya ampuni dosa-dosa orang-orang muslim-muslimat, baik yang ketemu sama saya hari ini maupun gak ketemu sama saya hari ini, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang pernah bertransaksi sama saya maupun yang gak bertransaksi, baik yang saya lagi ngomong ngerasani dia maupun saya yang gak sadar ngerasani dia. Gitu. Saya ikhlas ya Allah. Dan kalau orang lain mendolimi saya dengan hal serupa, saya pun ikhlas. Itu doanya ya. Baru setelah itu doa, baca Fatihah, khatamin Quran, baru baca tabarok kalau sanggup. Kalau enggak baca Bismika Allahumma ahya. Terus dikira ya. Zikirnya ngapain? Ngitung genteng. Subhanallah, subhanallah. Paling ketemunya 15 lewat gitu ya. Udah selesai itu ya. Tapi kitanya susah. Makanya kenapa orang yang ahli surga itu kalau kita bisa ikhlas banget Pak ya. Ada yang orang dolim sama kita, udah ikhlasin aja. Dulu pernah itu ya, tak kasih pinjem, enggak balik-balik, saya ikhlasin wes. Itu ringan tuh besoknya. Tapi jenengan kalau dipikirin terus, duit 100.000 enggak dibalik-balik loh. Kira-kira yang kita yang mumet itu malah kita yang masuk rumah sakit, apa dia yang masuk rumah sakit? Iya kita itu. Makanya mendingan dah ikhlasin ya. Tapi enggak 100.000 ya Pak, 100 juta ya mumet saya Pak ya. Ya insya Allah nanti lama-lama itu dibukain jalan ya. Nah ada lagi? Pas ya? Pas, mudah-mudahan ritualnya nanti jalanin ya. Doanya mau di-share lagi apa enggak? Boleh ya. Ya wes itu boleh terus ya. Udah enggak apa-apa. Doanya yang gampang tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu doa lengkap tuh. 1, bisa terhindar dari yang kita bingung, keluh kesah, kesel, pusing, ada khawatir, rasa was-was gitu ya. Yang kedua, males sama kita itu nggak mau ngapa-ngapa ya. Nah, kalau lagi males, aduh kok mau gerak kok susah gitu ya. Nah, itu sama tuh. Yang ketiga,
biar bisa terjauhkan dari sifat kikir, bakhil gitu ya. Terus dijauhkan juga dari yang namanya terhindar dari hutang. Nah, gampang itu kalau kita mau bayar hutang. Dan terakhir dijauhkan dari orang-orang yang mendolimi kita. Kalau ada orang yang mendolimi kita itu sudah mental dengan sendirinya. Karena kitanya minta perlindungan sama Allah ya. Doanya pendek. Nanti saya share lagi ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat kajian hari ini pas sudah mau maghrib. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya lagi kita kajian. Yang dapat siapa yang dapat? Yang dapat Bu Dewi Kusuma sama Bu Nur. Oh, sama Bu Dewi sama Bu Hatiro. Mau temanya apa? Nanti di WA. request. Bebas pokoknya. Temanya bebas. Ini request biar satu-satu nanti jenengan yang punya pingin, Pak, saya nggak ngerti bab ini, boleh, pokoknya request ya. Jadi nanti masing-masing juga dapat tuh otomatis. Nah, apa requestnya? Nanti WA aja. Ya boleh ya. Kasih dia berpikir. Nah, gampang. Nah, masih pikir. Terus tahun 2025, insya Allah nanti kita buat grouping untuk umroh ya. Nah, biar nanti berangkat umroh bareng-bareng ya. Jangan nabung lagi boleh. Ya. Kalau misalnya mau mulai start nabung silahkan. Nanti kita atur biar 2025 yang pengen bareng-bareng berangkat umroh ya. Nabungnya dikit-dikit saja gitu ya, nggak usah banyak. Syukur banyak langsung 100 juta gitu ya. Nah, kelar gitu ya. Dikit-dikit insya Allah itu nyampe ya. Kalau mau umroh poinnya cuma satu Bu. Umroh itu ternyata hanya soal niat. Segala sesuatu itu ujungnya adalah niat. Dan kalau niatnya itu kenceng, entah kenapa Allah itu kok ringanin banget ya. Makanya banyak orang-orang yang walaupun secara ekonomi kurang, dianggap kurang mampu, justru mereka malah justru yang berangkat duluan. Rata-rata yang berangkat itu ya, kebanyakan yang berangkat itu bukan ahli agama ya. Satu, bukan juga yang sudah ngerti di pondok-pondok pesantren, enggak juga. Bener nggak kira-kira? Betul. Ya. Makanya kalau berangkat ke sana rata-rata pasti sambil belajar tuh. Belajar tentang apa? Nata diri. Pulang dari sana harus berubah ini, berubah itu. Di sana kalau sholat kenceng banget, bener nggak? Jadi pulang itu ada hikmah yang diperoleh. Tapi kalau orangnya udah biasa di pondok gitu ya, kira-kira semangat untuk berangkat kurang apa enggak? Malah kurang tuh ya. Kaya dia nggak semangat, beda. Yang orang-orang makanya dapat panggilan Allah itu khusus dapat hidayah. Jenengan yang niatnya kenceng, saya bismillah mau daftar umroh, itu luar biasa. Maka Allah kasih hidayah sama kita, dan nanti kalau udah nyampe sana jenengan boleh rasain ya. Kalau yang sudah pernah ke sana pasti udah pengen lagi tuh ya. Denger adzan, suasananya. Sekarang di Masjid Nabawi sudah berubah ya. Kalau jenengan yang berangkat yang 2000 berapa ya. Sekarang yang berubah begini. Di Masjid Nabawi itu yang sisi ujung depan imam itu sudah dipakai untuk museum. Museumnya sudah dipakai. Yang dulu Museum As-Salam yang di Bani